Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Sekarang kan lagi rame banget nih untuk orang-orang yang lagi pada nanam anggur, teman-teman. Nah, itu membuat banyak orang tertarik untuk ikut menanam. Tapi karena mereka masih belum paham dan bingung, ya akhirnya kebingungan kan. Nah, buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur atau berencana untuk menanam anggur, saya bikinin videonya untuk membantu sedikit banyak memberi pengetahuan buat kalian nih teman-teman. Oke, kita mulai ya. Pertama, jenis apa sih yang bisa kalian tanam di Indonesia? Yang bisa kalian tanam di Indonesia itu ada beberapa. Yang paling udah umum banget, terkenal kegenjahannya atau gampang panennya, yaitu Jupiter, Ninel. Terus kemudian ada Transfigurasi, ada Akademik, ada juga Baikonur New nih. 5 ini teman-teman bebas pilih yang mana aja yang kalian mau. Lihat juga harganya sih teman-teman. Baikonur New lebih mahal sedikit dibandingkan yang 4 varian tadi yang saya sebutin. Oke. Kemudian setelah teman-teman pilih bibitnya atau jenisnya, itu kemudian akan ada, teman-teman kan cari tuh di grup ataupun di toko online. Tapi paling bagus sih adalah cari di grup. Kenapa? Di grup anggur itu lagi banyak banget, dan itu penjualnya rata-rata itu udah mempunyai kevalidannya. Jadi terkadang ada jenis yang tidak valid, misalnya varian A dijualnya sebagai B. Itu kita hindarin penipuan. Tapi bukan berarti di toko online itu penipu semua, enggak. Cuman harus lebih pasti aja. Oke. Yang kedua, setelah jenis bibit yang teman-teman pilih itu, teman-teman akan dihadapkan untuk memilih beberapa cara atau beberapa bukan cara ya, jadi apa sih, jadi bibit itu sebenarnya ada beberapa macam, bisa dari cutting, bisa dari on root, dan dari grafting ya. Lantas grafting itu apa, terus on root itu apa, pasti teman-teman bingung kan. Nah, ini adalah bibit on root. Jadi bibit on root itu adalah jenis yang sama mulai dari pucuknya sampai ke akarnya. Itu adalah satu varian aja teman-teman, tanpa disambung atau tanpa diokulasi. Nah, varian ini, jenis bibit ini biasanya adalah ditanam dari cutting, bukannya kakak tingkat ya, tapi cutting itu cutting tulisannya, atau potongan dari dahan. Nanti dahan yang seperti ini udah mengeras, itu bisa dipotong dan kemudian bisa ditanamkan untuk jadi individu baru. Nah, hasilnya itu yang udah keluar akar namanya adalah on root. Kayak ini nih. On root itu punya satu kelemahan, adalah jika jenisnya itu tidak bisa mudah beradaptasi, maka teman-teman akan kesulitan untuk menanamnya. Karena akarnya itu sampai ke pucuk adalah satu varian yang sama. Nah, yang kedua itu adalah grafting. Seperti ini. Grafting itu adalah metode penyambungan dua jenis varian di dalam satu tanaman, disambung. Metodenya bisa okulasi, bisa sambung pucuk. Seperti ini. Bagian bawahnya itu, kalau lihat dari sini, ini adalah red master. Nih, atasnya itu udah berbeda. Kali ini adalah jenisnya coklat. Ini ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya teman-teman akan mendapatkan keunggulan akar dari si jenis yang dipakai untuk rootstock. Red Master ini salah satu jenis yang dipakai untuk rootstock dan terkenal dengan kemampuannya beradaptasi. Atasnya itu adalah coklat seperti ini. Nah, coklat yang kita cari adalah buahnya yang sesuai kehendak kita, baik itu warna, baik itu rasa, bentuk buah, itu semua dipengaruhi dari si pucuk nih teman-teman. Bagian atasnya, bagian bawahnya itu hanya membantu mensuplai untuk bagian pucuknya. Itu namanya grafting. Jadi ini adalah bibit hasil grafting ya. Nih, agak kalingan sol, ini ada sugar crispy. Nah, seperti ini tuh ya. Itu adalah grafting. Nah, lantas cutting itu seperti apa ya? Cutting itu ya potongan dahan yang ditancapkan di tanah. Nanti sampai nunggu
itu yang dijual dalam bentuk potongan kayu seperti ini teman-teman. Nih, ini adalah cutting, tapi nggak barang potnya ya, cuman kayunya aja yang dijual gitu loh. Nah, nanti ketika dia udah mulai teman-teman tanam, terus dia sprout seperti ini namanya sprout ya, muncul tunas. Nah, tunasnya itu nanti muncul akar, itu namanya on root. Udah bisa dibilang on root. Atau seperti ini. Udah jelas di situ. Itu adalah pilihan bibitnya. Nah, kemudian udah milih jenis, ya kan? Habis itu udah milih jenis, udah milih bentukannya, baik itu cutting, grafting atau on root. Sekarang metode tanamnya. Teman-teman mau tanamnya di mana? Kalau tempatnya luas, bisa tanam di mana aja. Kalau tempatnya kecil, bingung kan? Nah, penanam itu ada dua. Ada di pot, seperti itu. Ada di tanah. Nah, kalau di tanah ini dipanggilnya metodenya grounding. Di pot namanya potting, begitu aja. Oke, setelah itu kalau teman-teman tanam di tanah, ya kan, atau di pot, pikirin lagi mau modelnya, jenisnya model seperti apa. Mau ini para-para, ini adalah para-para sederhana, atau bisa model menara seperti itu, atau kalau enggak bisa juga modelnya teralis seperti ini. Teralis pun ada dua, bisa teralis yang ke atas, naik ke atas seperti umumnya, atau teralis yang turun ke bawah seperti ini ya. Teman-teman bebas pilih mau yang mana aja teralisnya, mau pakai teralis, mau pakai menara, atau mau pakai para-para atau kanopi. Oke, setelah teman-teman pilih itu, teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan lagi, mau pakainya single cordon atau double cordon. Nah, cordon itu apa sih? Oke, sedikit gambaran. Ini sedikit ulasan ya. Ini adalah batang primer, ini adalah batang sekunder, ya. Ini adalah batang tersier yang naik ke atas nih teman-teman. Nih, ini adalah batang primer, ini batang sekunder, dan ini adalah batang tersier yang ke atas. Nah, jika ada dua batang sekunder, 1, 2 itu adalah namanya double cordon, karena cordon itu kan adalah batang sekunder. Kalau ada dua, berarti dia namanya double cordon. Kalau dia punya 4, itu namanya quad cordon. Kalau dia punya 1 seperti ini batang sekunder yang naik sendirian 1, ini adalah namanya single cordon ya. Ini 4, 1, 2 sebelah situ, 3 ini, dan ini 4. Ini adalah quad cordon. Dibikin 4 yang naik. Nah, sekarang tinggal teman-teman pilih mau pakai metode yang mana. Kalau teman-teman pakainya itu double cordon, mau pakai teralis seperti ini, teman-teman harus siapkan jalur rambatnya. Tiang rambat, kemudian dipakein senar untuk memancing, bukan untuk mancing ya, tapi untuk jalur rambatnya si batang tersier seperti ini. Terus kalau tempatnya sempit, ya bisa pakai menara seperti itu. Yang menara seperti ini, batang sekundernya dinaikin ke atas, nanti batang tersiernya yang keliling. Batang tersiernya keliling ke sini. Itu. Kalau para-para atau kanopi, naikin dulu ke atas. Saya pindah ke depan.
Batang sekunder naik dulu ke atas sampai ke para-para, tetap dilewatin lagi sampai ke sini, sampai ke jalurnya. Kemudian baru cabang tersiernya itu diarahkan ke kanan atau ke kiri. Terserah teman-teman maunya modelnya bagaimana. Itu simpel kan? Nah, kemudian udah milih metodenya mau seperti apa, teman-teman tinggal tanam, lalu tinggal rawat. Nah, rawat nggak perlu buru-buru untuk dibuahkan, karena semua pun butuh prosesnya. Kayak kita misalnya punya anak perempuan, nggak mungkin baru lahir untuk disuruh untuk lahirin lagi kan. Itu ada prosesnya untuk ditunggu. Begitu juga tanaman, teman-teman, biarkan dia besar dulu. Nah, nanti metodenya ada beberapa untuk pembuahan. Ada yang namanya sambung pucuk, namanya potes pucuk. Jadi ketika tanaman udah mulai besar, keras, pucuknya dipotong. Itu ada namanya foundation pruning. Jadi sini diarahkan dulu, dibentuk, kemudian tersiernya dijaga benar-benar. Ketika udah siap, dipotong semua, baru nanti dari sekunder yang disisain itu akan muncul tunas baru. Nah, nanti kemungkinan besar membawa bunga dan bunganya itu serempak. Itulah foundation pruning. Cuma kalau untuk seorang penghobi, baiknya kita menggunakan metodenya adalah potes pucuk seperti ini. Jadi ketika batang kayunya udah mulai keras, besar, kita potes pucuk. Nah, nanti dari potes pucuk itu akan keluar tunas nih, budsnya ini dia pecah, dia sprout, dia akan kemungkinan besar membawa bunga, teman-teman. Itu aja yang perlu kita lakukan, kita perlu persiapkan. Jadi buat teman-teman pemula, itulah dulu. Kalau nanti terlalu jauh, bingung sendiri. Jadi itu dulu ya, tahapan paling awal atau paling dasar dari belajar menanam anggur untuk pemula. Oke teman-teman, untuk para senior mohon maaf, mungkin bahasan ini terlalu dasar, jadi yang paling bawah, karena ini memang ditujukan untuk para pemula anggur seperti saya juga. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di episode lainnya. Tetap teruslah berkebun.